Oke, baik Bapak sekalian yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai hari ini saya melihat wajah Bapak Ibu sekalian sehat semua. Biasanya Jumat pagi itu olahraga. Alhamdulillah kita di masa pandemi COVID ini masih diberikan kesehatan. Baik Bapak sekalian, mengingat hari Jumat tidak banyak yang kami sampaikan. Pada dasarnya adalah tahun 2001 kita mengalami perubahan terkait dengan penganggaran, seringkali diistilahkan dengan redesain penganggaran. Nah, redesain penganggaran ini mulai dari redesain program, kemudian redesain kegiatan, redesain output atau keluaran, dan dari sisi aplikasi juga mungkin ini pertama kali juga Bapak Ibu nanti menyusun RKKL menggunakan aplikasi Sakti. Nah, secara paralel masing-masing KL sedang merumuskan bagaimana redesain program, kegiatan, kemudian keluaran itu dilakukan. Kemudian dari sisi teknis kita menyiapkan terkait dengan bagaimana nanti penyusunan di modul penganggaran di Sakti. Jadi nanti akan lebih banyak praktek yang dipandu oleh teman-teman dari Kanwil di JPB di Papua Barat. Jadi tidak banyak teori, tetapi bagaimana nanti mengoperasikan aplikasi yang harapan kami Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, karena nanti konten penganggarannya adalah konten di masing-masing satker Bapak Ibu sekalian, yang mungkin akan berbeda program, kegiatan, dan outputnya. Tetapi cara nanti bagaimana proses di aplikasi, saya pikir sama, dan ini bagian dari penyiapan. Kita tidak punya banyak waktu nanti sekiranya itu ditetapkan, pagu indikatif dan seterusnya sampai dengan rincian per satker, kemudian satker akan menyusun RKKL-nya. Kita diharapkan bisa dengan cepat untuk menyusun RKKL 2021 yang itu sedikit berbeda dibandingkan 2020, walaupun cara alur proses nanti kurang lebih mirip. Tetapi lebih tajam, ada penajaman di 2021 bagaimana kinerja kita itu ada kaitan yang lebih transparan dengan dukungan anggaran. Nah, lebih seperti itu. Baik Bapak sekalian, pada kesempatan ini untuk acara BIMTEK redesain penganggaran, modul penganggaran Sakti, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan cara seksama terkait dengan pelaksanaan BIMTEK ini. Untuk Mas Rudi Iskandar, selamat pagi. Assalamualaikum. Mohon bantuannya nanti bisa dipandu teman-teman yang ada di Fakfak. Baik, demikian Bapak sekalian, bisa dilanjutkan acara yang berikutnya dan kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik. Ini kesempatan yang sangat spesial buat Bapak Ibu sekalian karena dipandu langsung dari Kanwil. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala KPN Fakfak atas arahan dan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melangkah ke materi dan penyampaian modul dari tim bidang PPA 1 Kanwil Provinsi DJPB Provinsi Papua Barat. Dengan ini kami persilahkan. Izin Pak, saya. Ya. Sudah Pak. Sudah lengkap ini. Izin Pak. Mas Solihin gimana? Pembawa acara gimana? Siap, sudah Pak. Silakan Pak, monggo. Dimulai ya. Iya Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan Satker di KPPN Sorong. Perkenalkan saya Rudi Iskandar, Bapak Ibu dari Kanwil yang akan menjadi fasilitator di pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ke tim dari Fakfak, siapa ini pembawa acaranya, Mas Solihin, kemudian ada Pak Lutfi ya, dan tim semuanya dari bagian umum.
Terima kasih atas sudah mengundang saya dan untuk bertemu melalui VidCon di pagi ini. Jadi saat ini modelnya nanti kita langsung praktek Bapak Ibu ya. Praktek dengan menggunakan user masing-masing. Nanti saya jelaskan beberapa catatan penting dulu sebelum memulai perekaman ya atau hands-on-nya. Kemudian ada satu aplikasi Mon Sakti ya, Mon Sakti. Nanti itu bisa diakses oleh masing-masing satker, oleh KPPN, oleh kami, oleh Eselon 1 untuk memantau atau memonitoring. Jadi monnya di sini monitoring di saktinya. Jadi penginputan Bapak Ibu akan dilakukan monitoring ya. Baik, saya lanjutkan ke share materi ya. Host KPPN Fakfak bisa ini saya bisa sharing tampilan. Siap, sudah Pak. Monggo Pak. Oke. Nah, catatan yang pertama ini seperti ini bentuknya PDF, Bapak Ibu. Ini catatan beberapa ringkasan lah ya, hal-hal yang penting. Yang pertama, cara loginnya tetap menggunakan aplikasi Sakti Web ya Bapak Ibu. Jadi RSPP ini menggunakan alamat Sakti Web yang sudah disimpan di laptop Bapak Ibu. Kemudian kan dalam menginput ada user password itu masih sama ya, operator, admin, kemudian APR ya itu masih sama user passwordnya. Jika dilakukan penambahan operator, silakan mengikuti prosedur pendaftaran di KPPN seperti itu ya. Kemudian kalau ada perubahan mutasi dan sebagainya, silakan ikuti prosedur pergantian user. Kemudian jangan lupa memilih tahun anggaran 2021 ya. Nah ini ketika sudah memilih anggaran 2021 itu sudah tidak bercampur dengan data di tahun 2020 seperti itu ya. Kemudian nanti dicek di status monitoring, submit, dan approve, itu dicek masih kosong ya di data 2021. Kemudian migrasi itu tidak bisa dilakukan. Jadi kalau ada pertanyaan apa bisa data RKKL 2020 di convert atau di apa istilahnya dipindah ke tahun anggaran atau diinput ya biar memudahkan penginputan itu tidak dapat dilakukan karena struktur anggarannya berbeda. Jadi hubungannya itu tidak jelas, one to many bisa many to one, itu tidak one to one ya, artinya tidak dapat didefinisikan. Akhirnya proses migrasi untuk mapping tabelnya itu tidak bisa dilakukan. Kemudian caranya itu ada menu, jadi proses penginputannya itu ada menu RUH belanja redesign. Jadi nama menunya itu belanja redesign ya. Kemudian nanti muncul di tampilannya tahun anggaran 2021 RKKL awal gitu ya. Kemudian tahapannya rekam KRO, komponen, subkomponen. Nah, nanti KRO ini ada hurufnya ya. Jadi karena sudah kombinasinya sudah habis mungkin ya, kita menggunakan kombinasi alfabetik ya. Ada ini yang ABC ini menunjukkan KRO-nya ya. Kombinasi digit terakhir ya. Nanti kalau ada yang pengen
pengen ditanyakan, silakan chat ya. Nanti saya akan mereview pertanyaan yang di chat. Jika ada yang malu untuk berbicara langsung, bisa di chat. Nanti saya scroll ke atas untuk menjawab setelah sesi. Oke. Y ya, itu direkam di komponen 001 ya. Nanti kegiatannya nanti di juknisnya itu ada ya, di juknis eselon 1 nanti ya. Bulan Juni ya, yang bulan Juni di backup, nanti di restore di aplikasi Sakti agar jumlah pegawai itu sudah up to date ya dengan kondisi yang ada di kantor. Kemudian setelah rekam subkomponen, rekam akun detail ya, ini sudah sama dengan proses yang ada di revisi DIPA ya. Kemudian rekam RPD belanja, RPD pendapatan, kemudian validasi belanja, kemudian cetak RKA ya, cetak RKA-nya, kemudian menu monitoring submit dicek ya, nanti ketika approve oleh KPA itu di menu submit dan approve, pastikan jumlah yang diinput oleh operator itu sudah totalnya itu sama ya. Nah, nanti tinggal divalidasi, kemudian dirubah menjadi unit kalau memang sudah final ya. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, Satker bisa meminta eselon 1 itu merubah jadi unit ke Satker ya, seperti itu. Ini untuk catatan yang pertama ya. Kemudian saya lanjut ke Monsakti ya. Bentar, saya pindah. Saya share screen untuk alamat Monsakti ya. Nah, alamat Monsakti itu monsakti.kemenkeu.go.id. Jadi ini simple alamat span itu ya. Nah, user password dari Monsakti ini sama dengan password user Omspan ya. Jadi diingat-ingat passwordnya sama. Jadi ketika akses, ketik aja kode Satker, kemudian passwordnya silakan yang disimpan itu di masing-masing Satker. Nah, fungsinya apa untuk Monsakti ini? Monsakti ini fungsinya yaitu untuk merekam atau bukan merekam ya, untuk memonitoring proses penyelesaian di Satkernya ya. Di sini ada dua menu yang Bapak Ibu pergunakan, menu anggaran dan menu referensi ya. Jadi menu yang anggaran yang pertama ini monitoring RKAKL 2021. Nah, di sini kami bisa melihat di lingkup Kanwil Papua Barat nih yang sudah merekam itu siapa saja ya. Seperti ini statusnya. Ada Kemenak, ada pengadilan, itu ya. Ini sudah bertambah ini ya. Kemarin masih sedikit. RRI, nah ini dari 300-an Satker ya. Silakan nanti diproses di Satkernya ya. Nah ini kami bisa memantau siapa yang sudah memproses atau belum ya. Kemudian status historinya harusnya D01 ini. Ini Kemenak ini nanti kita konfirmasi ya. Kemudian yang kedua terkait penyelesaian referensi ya. Nah, referensi di sini ini referensi yang berdasarkan RSPP. Jadi
ketika sudah ada referensi di sini, berarti Bapak Ibu bisa melakukan perekaman. Ya, misalnya Kementerian Keuangan kosong, ya, KRO-nya belum selesai, berarti Satker lingkup semua Kementerian Keuangan belum selesai. Kemudian Kementerian Pertanian sudah selesai, sudah bisa merekam, ya. Nah, ini sekjen berapa, seperti ini rinciannya, ya. Kemudian saya balik lagi untuk referensi yang lain, misalnya rincian output, ya. Rincian output, saya scroll lagi, Kementerian Pertanian tadi, ya. Misalnya di sini ada, nah ini rinciannya ada 100, ada 300 seperti ini, ya. Jadi kalau sudah selesai merekam, nah sudah selesai referensinya, Bapak Ibu bisa merekam proses RKAKL 2021 seperti itu, ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan siapkan laptop, ya, siapkan laptopnya, kemudian jaringan koneksi internetnya. Silakan Bapak Ibu merekam di Sakti Production, ya, atau link yang sakti.kemenkeu.go.id yang seperti biasa. Tapi pilih tahun anggarannya 2021, ya, jangan lupa. Nah, ini saya pandu. Saya share screen untuk tampilan di browser, ya. Nah, ini saya menggunakan alamat berbeda. Nah, itu di chatnya Bapak Ibu itu ada Mas Hari alamat user training redesign, ya. Nah, alamatnya juga alamat untuk ini di share juga. Oh, belum, ya. Alamatnya seperti ini, alamat trainingnya, ya. Alamatnya seperti itu, cuman saya sarankan menggunakan production saja, nggak masalah. Toh nanti ketika ada proses kesalahan, Bapak Ibu bisa hapus, nanti saya tunjukkan cara menghapusnya. Dan walaupun sudah dikirim ke eselon 1 nanti, maksudnya jika memang Bapak Ibu ingin mencoba kirim, nanti bisa statusnya dikembalikan lagi ke satkernya dengan minta bantuan eselon 1. Cuman kalau itu saya sarankan benar-benar final, ya. Nah, saya menggunakan kode satker di training karena di Kementerian Keuangan itu belum selesai ininya, referensinya. Makanya saya tidak bisa menggunakan user Kanwil yang Satker Kanwil, ya, misalnya sebagai contoh untuk melakukan apa namanya demo di pertemuan kali ini. Jadi saya menggunakan kode Satker training yang ada di list Excel-nya itu, ya. Nah, Bapak Ibu silakan mencoba di ini, ya, di alamat yang biasa, nggak apa-apa. Nanti yang penting loginnya, nah, ya. Saya menggunakan user training, ya. Nah, ini yang penting di sini. Tahun anggarannya tahun anggaran 2021, ya. Masuk.
Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini OPR, kemudian ini ada tahun anggaran ya. Kalau 2021 dia muncul seperti ini ya. Kalau di operator itu menunya ada 2, admin dan penganggaran ya, Mas, sama aja menu utamanya. Nah, khusus terkait penyusunan RKAKL, Bapak Ibu memilihnya menu belanja redesign ya, seperti ini ya. Kemudian tadi kan kita disuruh mengecek, monitoring, submit, dan approve ya. Nah, ini kita cek. Nah, ini saya sudah ada karena kemarin saya gunakan Satker Sorong, Satker Manokwari ya sebagai contoh. Nah, saya ubah-ubah saja. Nah, ketika sudah ada begini, kita bisa melanjut. Jadi saya masuk ke belanja redesign di sini, ya. Nah, tampilan ini silakan diikuti ya. Saya ini kemudian tahun anggaran. Nah, statusnya di sini RKAKL strip 1 ya. Jadi bedanya dengan proses revisi DIPA akan memilih ya, tapi kalau di penyusunan RKAKL itu langsung melalui menu ini ya, menu belanja redesign seperti itu. Kemudian di sini sama juga ada user, satker, ini rule-nya operator ya, seperti biasa. Kemudian ini tampilan menu untuk cari, ada kalkulator untuk Bapak Ibu membagi, misalnya ada kesulitan angka, hapus, ubah dan simpan, cetak. Nah, seperti itu ya. Dan ini keluar ya, masih sama seperti tampilan yang ada di menu revisi ya, sama saja. Cuman bedanya di proses awalnya saja. Kemudian silakan pilih satkernya ya, pilih rumahnya, unit kerjanya. Nah, ini kemarin saya buat jadi ini yang saya sampaikan tadi, di belakang KRU itu output ya. Sebenarnya dia output, cuman dinamakan KRU itu karena secara konsep dia kategori output ya, seperti itu. Nanti yang RO itu output detail, dia sama-sama enggak, cuman dia lebih spesifik ya, misalnya tempat atau berdasarkan orang gitu ya, masyarakat penerima gitu ya, dibedakan nanti si output ini lebih detailnya output apa seperti itu. Cuman kalau KRO itu kategori outputnya ya, seperti itu. Nah, ini kemarin saya pilih kategori outputnya peraturan pemerintah. Nah, misalnya RO-nya nanti ya. Oke. Bapak Ibu, saya minum dulu ya. Nah, ini saya pilih semua ya. Ini cuma 2, nggak masalah. Misalnya kalau Bapak Ibu pingin edit, misalnya ada 10 output, 1 yang diedit saja, nggak pilih yang diedit ya, nggak perlu dipilih semua. Nah, ini saya pilih semua karena cuma 2 saja ya, nggak masalah ya, nggak terlalu banyak ya. Nah, ini kita tunggu dia muter seperti ini ya. Nah, ini muncul ya. Nah, ini tampilannya dia sampai ke komponen ya. Nah, ini ke komponen ya. Nah, kalau kita ingin tampilkan semua seperti ini, ada tombol
seperti ini ya. Ini kita tunggu. Agak lemot ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tayang semua ya. Nah, tayang semua itu detail di atau apa akun atau detailnya di komponen itu muncul ya di bawahnya ya seperti ini. Nah, ini kalau kita mau rekam KRO yang baru ya, kita masuk klik di programnya ini ya. Nah, klik di sini ya. Dia muncul tahapan pertama tadi kan kita sudah ada catatan tadi ya, rekam KRO-nya ya di sini ya. Nah, ketika sudah diklik ada muncul rekam program aktivitas KRO. Dia sebenarnya hanya merekam memilih KRO, tapi program, kegiatan, fungsi dan yang lain itu akan terpilih otomatis ya, karena program dengan KRO itu sudah didefinisikan hubungannya ya seperti ini. Jadi ketika milih KRO dia sudah terpilih. Nah, silakan dipilih KRO-nya ya. Nah, ini saya milih satkernya Kemenak ya. Nah, yang dipilih itu yang ada hurufnya ya, belakangnya. Nah, ini kalau kita dipilih di level ini kegiatan ya, kita coba klik OK. Itu nggak bisa ya, karena dia kegiatan, bukan KRO ya, seperti itu. Yang dipilih itu yang ada hurufnya di belakangnya ya. Ini kita jawab dulu OK ya. Nah, ini saya pilih kemarin ini kita lihat induknya ya Bapak Ibu ya. Misalnya induknya ini di sini hukum ya. Nah, ini berarti hukum. Kemudian kalau induknya yang 299 berarti di halaman kita tampilkan semua deh. Ini 30 baris ya biar nggak gampang melihatnya. Nah, seperti ini ya. Administrasi pegawai ya. Misalnya apa cuman ada 3 nih ya. Coba ini layanan SDM ya. Kita pilih. Nah, kita sudah memilih ya KRO-nya ya. Nah, kita sudah pilih KRO. Kode IB itu apa? Kode inisiatif baru ya, kode inisiatif baru ya. Kalau misalnya di sini di awal ini kita pilihnya yang baseline karena ini kan ini ya apa namanya? Kebijakan yang rutin ya atau tupoksinya si KL ya. Tidak ada perubahan kebijakan di ini. Nah, kita pilih yang baseline ya. Seperti ini. Kemudian lokasi ya. Kalau misalnya ini lokasi kegiatan ya Bapak Ibu ya, bukan lokasi satker ya. Nah, lokasi di sini Bapak Ibu bisa misalnya memang ketika apa namanya ini defaultnya adalah lokasi itu misalnya ini Kemenir ya, memang yang dipilih misalnya ada satker yang Jakarta gitu ya melakukan pembangunan infrastruktur di daerah, maka ini silakan dipilih lokasi berdasarkan lokasi kegiatannya ya, seperti itu. Kemudian volume ya, misalnya SDM ya, dia sudah langsung satuannya di sini orang ya. Jadi output yang ada di KRO ini sudah ditetapkan satuannya ya, seperti ini. Kemudian
dicentang value ya dari RO-nya ya. Misalnya di dalam KRO ini ada 2 RO atau lebih, nah nanti bisa dijumlah otomatis seperti itu. Ya. Ini klik OK ya. Nah, dia muncul di yang paling bawah. Mungkin ya atau urutannya dia repost link. Ini kalau yang bukan pertanyaan nanti dijawab oleh teman-teman KPPN ini ya untuk menjawab di chat ya untuk membantu saya ya. Nah ini saya lanjutkan. Nah di mana tadi layanan SDM? Nah, ini ada di 2099. Dia urutannya urutan kegiatan ya. Jadi setelah 2098 dia muncul di tengah, dia di atasnya 2102 seperti ini ya. Nah, di layanan SDM ini ya, kita klik di KRO-nya. Nah, untuk memunculkan RO-nya kita klik di KRO ya. Kan kita kalau klik kegiatan dia muncul KRO atau kegiatan atau aktivitas yang 4 digit ya. Kemudian kalau kita munculkan RO, kita klik yang KRO-nya ya. KRO-nya itu yang ada hurufnya yang 3 digit ya. Kemudian muncul di sini ya. Nah, ini kita rekam RO ya. Layanan SDM ya. Ini misalnya karena satuannya orang ya tadi ya, misalnya 12 gitu ya. Nah, ini ada 12 orang ya, seperti ini. Nah, ketika sudah merekam KRO ya, ini ya, dilihat ya. Kemudian kita rekam ini. Nah, ini di sini. Nah, setelah KRO, ada RO 954 di sini ya. RO-nya ya. Ini rekam komponen ya. Kemudian kita ikutin saja yang ada misalnya yang ada ininya tadi ya. Sebentar. Di sini adalah pilihan form komponen ya. Jadi kalau komponen di bahasa yang dulu, jadi kalau RO itu jadi komponen, kalau komponen itu sebenarnya subkomponen kalau dulu ya. Jadi ini secara struktur datanya ya, tapi kalau definisinya dia berbeda ya, maksudnya turunannya. Cuman kalau secara digitnya, misalnya di sini ya, 2099 EAF itu kan output ya, dulu ya, 7 digit ya. Kalau komponen kan ditambahi 3 digit ya. Nah ini subkomponen. Tapi di sini kita rekam lagi komponen. Nah makanya kalau di istilah yang ini, kita RO itu komponen untuk yang strukturnya ya. Tapi kalau komponen di sini jadi dulunya subkomponen. Nah, setelah kita pilih di sini ada beberapa ini ya, beberapa ini cuman ada berapa ini? 7 digit ya, 7 list, 7 record ya. Nah, ini kita pilih. Ini bisa rekrutmen ya kalau memang ada penerimaan misalnya di kantor pusat ya, ada kegiatan rekrutmen, ada diklat gitu ya. Kemudian administrasi kepegawaian ya, yang sehari-hari ya, yang pembinaan misalnya ada diklat, pengembangan juga diklat. Kalau pembinaan itu biasanya bisa
surat keputusan, teguran, dan sebagainya, pengembangan untuk diklat, ini untuk evaluasi, ini penempatan, gitu, pemberhentian, dan sebagainya. Nah, itu ada alokasi biaya. Nah, ini coba kita administrasi kepegawaian ya, kita okekan, ya. Ini komponen utama atau pendukung ya. Utama itu yang terkait dengan prosesnya, hal-hal yang penting, alokasi belanjanya, misalnya apa yang bukan biaya utamanya ya. Misalnya di sini administrasi kepegawaian ya. Kita proses. Nah, dia muncul seperti ini ya. Nah, ini subkomponennya ya, muncul ya. Nah, kita rekam subkomponen. Nah, di sini rekam subkomponennya tanpa subkomponen, karena ini sudah yang paling bawah. Ini sebenarnya kalau kita bicara di struktur data itu, makanya dia tanpa subkomponen, karena ini sebenarnya di struktur data yang dulu itu dia subkomponen sebenarnya. Makanya ketika kita ada form ngerekam subkomponen, dia sebenarnya hilang ya. Hilang, makanya dipilihkan subkomponennya 0 ya, tidak dibagi lagi ya. Oke ya. Kemudian kita pilih rekam akun ya. Di sini belanjanya apa nih? Misalnya di administrasi kepegawaian minta apa? Misalnya komponen utamanya apa ya di dalam administrasi kepegawaian. Kita cari aja ya belanjanya ya. Misalnya pegawai gitu ya. Ini enggak ada misalnya. Ini coba saya mungkin honor saja ya, honor ya. Misalnya ada honor ya. Nah, nanti disesuaikan dengan PMK Jusunlak ya, Jusunlak yang kalau misalnya Bapak Ibu pengen di alokasinya itu ada B13 itu ya, pinjaman falas berupa falas ya, seperti itu. Nah, ini cara tariknya bisa pinjaman falas, tapi cara tariknya bisa PP, bisa banyak macam-macam ya. Ada cara tarik itu ada 4 itu. Ini kan kebetulan di lurusnya ini misalnya RK gitu ya. Nah, kalau RM itu ya cara tariknya ya RM juga ya, rupiah murni ya. Seperti itu. Kemudian karena RM registernya kosong ya. Kemudian juga kosong semua karena ini kan ada di nota PHLN biasanya berapa persen porsinya, 80-20 pendamping seperti itu, pendamping luar negeri ada lagi gitu ya. Dan nanti itu disesuaikan dengan NPHD-nya ya. Kemudian kalau ada catatan akun, misalnya pelaksanaan kegiatannya harus seperti apa, misalnya belanja modal,
seperti apa, untuk berapa luas bangunan dan sebagainya, kendaraannya, speknya seperti apa. Kemudian kalau ada blokir seperti apa ya, seperti itu. Nah ini karena ini hanya belanja yang simpel ya, belanja honor ya. Nah ini kita pilih belanja honor ya, misalnya. Nah ini kita rekam detail ya. Kalau sudah selesai di posisi akun, kita baru bisa rekam header ya. Misalnya header ini dipilah lagi ya, misalnya untuk honor ini, honor yang pertama itu untuk siapa gitu ya, honor kedua apa. Nah headernya itu nanti ada detailnya masing-masing. Ini saya langsung rekam detailnya saja ya. Nah ini SBM yang ada di aplikasi yang saat ini ya, karena SBM 2021 itu belum terbit, maka dia referensinya ini masih menggunakan SBM tahun 2020. Jadi nggak masalah juga, nanti tinggal ketika ada update ya, SBM nanti tinggal di update saja yang apa namanya, yang hijau-hijau ya, nanti saya tunjukkan ya. Ini saya pilih SBM ya, misalnya ini ya, honorarium pegawai dan yang ini ya. Ini up-nya nggak ada ya, keluar dulu. Ini misalnya terkait kepegawaian itu apa ya? Oh, kita honor ini aja narasumber ya, misalnya kita ada sosialisasi excellent service gitu ya, misalnya dari luar ya, kita setarakan misalnya OJ 900.000 lah ya. Nah, kita bikinkan, kita okekan ya. Nah, ini volumenya misalnya 1 ya. Nah, kita okekan. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang hijau ini berarti dia mengacu ke SBM ya. Nanti yang hijau ini ada tandanya, bisa Bapak Ibu sesuaikan seperti itu ya. Nah, ini saya asumsi sudah selesai ini ya. Ini totalnya ini ya, 3.125.000 ya. Ada 3 kegiatan ya, program dukungan manajemen ya. Nah, ini saya simpan ya, jangan lupa simpan ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu asik, misalnya terlalu asik merekam, kemudian lupa melakukan simpan ya. Nah, itu hati-hati, kemudian laptopnya mati lampu ya, sudah wassalam ya. Jadi atau ngerjakan di komputer, nggak ada UPS, nggak ada ini apa, baterainya nggak lupa dicolok. Nah ini jangan sampai lupa mengerjakan. Nah ini saya tadi sudah ini ya, pilih misalnya kemarin ya, ada 3 ini ya. Nah ini saya contohkan untuk ubah ya. Saya pilih 1 saja, mengubah ya. Saya ubah. Nah, kemudian tampilannya tayang semua. Nah, rapat di sini saya ubah ya. Saya centang ya, detailnya ya. Jadi ubah itu Bapak Ibu posisi ubahnya mau di mana? Mau di, kalau di atas berarti yang bawah nanti akan terhapus ya. Jadi kita ubahnya di mana ini? Di bawah dulu ya, di detailnya dulu. Misalnya ini tinggal klik ubah.
Nah, seperti ini. Kita ubah jumlahnya ya Bapak Ibu ya. Misalnya jadi 10. Nah, gini kita tab ya. Pastikan jumlahnya mengikuti ya, berubah ya. Nah, kalau sudah berubah jumlahnya di sini, kita klik OK ya. Nah, ini sudah berubah. Jangan lupa simpan lagi ya. Simpan. Jadi prosesnya masih sama seperti RUH revisi ya. Jadi masih sama rekam ubah hapusnya. Nah, ini saya contohkan untuk hapus lah. Misalnya ini saya hapus ya detailnya ya. Ini saya hapus. Nah, ini terhapus ya di sini. Nah, jangan sampai Bapak Ibu merekam tapi data detail angkanya kosong tapi di atasnya ini masih ada strukturnya ya. Misalnya tadi kan kita struktur kegiatan laporan RU-nya layanan pemantauan dan evaluasi ya di sini ya. Nah, ini RU-nya di sini masih ada, kemudian hasil simpan, cuma nanti ketika validasi nanti ada rincian tapi kosong ini nilainya ya, nilainya kosong. Jadi pastikan semua misalnya kalau memang detailnya nggak ada itu dihapus aja parent-nya ya. Misalnya di sini akun, berarti akunnya juga kosong karena detailnya tadi kita hapus. Nah, kita hapus sekalian aja satu RO ya, satu RO, satu KRO nih ya sekalian. Nah, satu KRO. Nah ya, satu KRO ini kita hapus. Ya, kita hapus. Nah, ini masih ada kegiatannya, kita hapus juga. Nah, ini kita simpan ya. Nah, coba kita keluar lagi ya. Kita masuk. Nah, ini ada yang masih saya. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu lihat parent-nya ya. Lihat struktur di parent-nya kalau ingin menghapus. Hati-hati dalam menghapus agar tidak keliru. Karena kalau parent-nya dihapus, nanti yang bawah ikut terhapus. Jadi posisikan di bawah dulu. Jadi tampil tipsnya tayang semua dulu ya. Kemudian menghindari pemilihan semua KRO ya. Tapi pilih yang memang benar-benar dilakukan perubahan saja seperti itu. Nah, ini tayang semua ya. Nah, ini jumlahnya 1.800.000. Ini total dari dua ini ya, karena ini 900, 1.800.000 seperti itu. Ini keluar. Nah, ketika kita pindah klik menu yang lain, nah ini pasti ada konfirmasi. Nah, ini konfirmasi untuk simpan ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini simpan saja ya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat di monitoring ya untuk mengecek ya. Nah, datanya 1.800.000 seperti itu. Nah, sekarang kita cek RPD belanja ya. RPD belanja kita pilih. Nah, ini dengan data seperti ini ya. RKKL strip 1. Kemudian kita pilih satkernya. Nah, ini kita pilih semua ya.
Nah, kemarin yang saya sudah alokasikan yang rencana penarikan di sini ya. Nah, ini yang merah, yang baru tadi, ini belum teralokasikan di bulan apa, seperti itu ya. Nah, ini bisa kita rata-rata ya, atau kita enggak rata-rata, kita tutup ya, kita ulang lagi. Misalnya kita adakan di bulan Juli ya, langsung ya. Nah, seperti ini. Kita jangan lupa tab ya. Nah, agar sisa dananya ini kosong ya. Nah, ini baru kita simpan ya. Ini sama seperti Bapak Ibu melakukan revisi DIPA terkait halaman 3 ya. Sama. Seperti itu. Kalau sudah teralokasi, dia warnanya biru ke hijau ya. Kemudian rencana penerimaan pendapatan ya. Seperti ini ya. Nah, ini misalnya saya tambahkan ya. Ini ada fungsional, ada yang umum. Nah, ini saya rekam ya. Tambah ya. Pendapatan dari apa misalnya ya. Deskripsi. Misalnya denda gitu ya. Apa ya? Agama lah ya, kita cari agama. Nah, yang lainnya saja ya, yang lainnya. Kan ini tadi sudah punya ya kita ya, di bawah tadi. Nah, ini yang lainnya saja. Nah, ketika memilih akun pendapatan, jangan memilih yang 423 ya, tapi pilihlah yang 425 ya. Seperti itu. Karena yang akun yang digunakan itu 425 ya. Nah, ini 2021 kita targetkan misalnya cuma 10 juta gitu. 12 lah biar memudahkan ini alokasinya ya biar nggak koma. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, kalau kita ingin menghapus juga kita hapus ya misalnya ini ya. Hapus. Nah, terhapus dia Bapak Ibu ya. Seperti ini. Kemudian misalnya kita ubah juga. Nah, ini harus diisi ya judulnya ini ya. Nah, ini program, terus dia aktivitasnya apa. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Kemudian simpan ya. Jangan lupa simpan. Nah, kalau sudah ada berhasil gitu ya, kita keluar ya. Kemudian kita buat RPD pendapatan juga ya. Nah, ini kategorinya kita pilih yang PNBP ya, karena tadi kan kita pilih pendapatan PNBP. Nah, yang 12 juta belum teralokasi ya, kita klik barisnya ya. Kita klik baris, kemudian ubah ya. Nah, ini muncul di sini. Kita pilih rata-rata saja ya. Nah, 1 juta semua. Kita klik simpan. Nah, ada berhasil simpan. Kita klik mana simpan sudah ya. Ini close-nya mana ini sebentar. Ini close. Nah, sudah teralokasi ya. Seperti ini. Sama juga kalau kita ingin hapus yang rinciannya bisa terus kita rekam ulang lagi ya, seperti itu. Nah, ini kita tutup, sudah selesai ya. Nah, seperti ini. Nah, ini secara belanja, secara pendapatan ini sudah selesai ya, sudah selesai semua. Nah, ini kita tinggal
validasi belanja ya di sini ya. Nah, kita proses saja. Nah, data valid. Nah, kalau data valid di sini, ini ditutupnya caranya begini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau misalnya datanya tidak valid, ada merah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa cetak validasi ya. Nah, ini dari kemarin seperti ini. Nah, ini kita nanti nggak bisa cetak RKA ini Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini coba saya pandu cetak RKA ya. Ini centang ya. Misalnya setelah yakin ini kita cetak RKA nih di status yang masih RUH ya, kita coba ya. Nah, ini nih. Ini masih error ya di server training ya. Tapi kalau di server production sepertinya enggak error ya. Seperti itu. Nah, kita cek di monitoring ya. Di monitoring, submit, dan approve. Nah, tadi karena kita udah validasi, yang cuman ini flagnya masih RUH sebenarnya, tapi RUH yang divalidasi belanja ya, seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke user OPR ya, user OPR ya Bapak Ibu ya. Nah, di user OPR ini saya tambahkan ini alamat baru ya. Nah, ini OPR tuh ini ya, seperti ini. Nah ini. Passwordnya sama di Excel-nya tadi ada ya. Nah, ini tahun anggarannya jangan lupa. Masuk ya. Nah, tugasnya si APR ini meng-approve ya atau mengecek. Jadi ada 2 kali, ada input, ada maker yang membuat atau operator, ada checkernya. Nah, ini ada tugasnya si APR ya di monitoring ya, seperti ini. Dia tinggal meng-approve saja. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau lihat di totalnya itu sama ya, cuman biasanya ya kalau mau ngecek ya si checkernya bisa lihat di RUH sendiri ya, atau menerima cetakan dari operator tadi ya untuk ditandatanganin sekalian ya, seperti itu. Nah, caranya meng-approve ini sama dengan di revisi DIPA ya. S ini ya, kolom ini ada kolom nggak kelihatan ya garisnya ya, transparan. Nah, ini bisa dicek di S yang lurus S ya. Ini S ini bisa setuju atau ini unit, ini kementerian, ini DJA gitu ya, seperti itu. Nah, ini tadi nanti proses revisi itu full di Sakti ya, ada disediakan tombol-tombol ini. Makanya kalau ada semuanya menggunakan nanti yang ada di ini ya. Oke, nanti saya share yang nanti saya review pertanyaannya. Nanti silakan di chat saja. Nanti saya balas semua. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di chat, silakan Bapak Ibu chat sebanyak mungkin apa yang ditemukan waktu saya proses demo ini. Jadi saya nggak mereview chatnya dulu ya. Ini saya selesaikan dulu. Nah, ini tinggal disimpan saja ya. Nah, ini
Ya, gitu ya. Nah, statusnya ini, centangnya ini berubah Bapak Ibu ya. Yang RUH jadi hilang. Nah, ini sudah nggak bisa di RUH oleh operator maksudnya. Nah, seperti itu. Cuman kalau memang operator ingat gitu ya, biasanya penyesalan itu datang belakangan ya. Sama juga ingat-ingat kesalahan itu ingat belakangan kalau sudah melakukan kesalahan ya. Nah, ini bisa dirubah lagi menjadi status RUH ya. Sama juga ancentang, kemudian disimpan ya. Nah, ini balik lagi. Nah, ini Bapak Ibu bisa edit-edit kembali. Makanya tadi saya sampaikan mencobanya di apa namanya, link yang production saja nggak masalah. Yang penting tadi jangan terburu-buru ubah status ownernya di sini. Ini kan ada nama owner ya. Jadi ini Bapak Ibu ada nama-nama kolom sebenarnya, ini Bapak Ibu cermati ya. Ini deskripsinya RKK awal D01 ya. Jadi kalau ada A, B, C, nah ini D. Kalau D itu RKKL ya, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu baru memahami, ya ini istilah untuk penamaan data ya. Kemudian ini ada satker owner unit ya. Nanti kalau dirubah jadi unit kan lebih repot untuk merubah-rubah. Jadi cuman kalau memang sudah yakin sudah benar dan sudah ditagih oleh unit ya silakan disampaikan ke unit ya. Dan ini dirubah jadi unit agar unit bisa mereview ya, mengubah atau mengedit apa yang direkam oleh satker seperti itu. Nah, ini kalau statusnya berubah jadi RU ini ya, tapi kalau sudah disimpan ya. Nah, ini bisa ini. Nah, ini saya coba di ini ya. Saya pindah lagi ke operator ini ya, OPR ya, operator ini ya. Terus saya masuk lagi ya. Nah, ini tampilannya kan begini ya. Mengubahnya ini di operator ya. Oh, ini nggak bisa ya. Coba di usernya si. Nah, ini coba ini saya ubah lagi. Ini di APR ya. Saya pindah lagi ke APR. Saya masuk lagi menu yang lain ya. Nah, ini beda di ini aja ini. Kayaknya di yang server yang monitoring, server yang training, ini masih belum di menu yang untuk merubah owner ini belum dicantumkan ya, seperti itu. Terus ini cetak-cetak juga kayaknya sama juga ini. Misalnya saya mau cetak dari APR ya, ini kan APR ya, sama ya, kayaknya sama juga ini karena kan satu server ya. Ya, servernya masih error ya. Jadi prosesnya seperti itu ya, dari rekam sampai proses approval ya yang ada di satker ya, seperti itu. Kemudian yang lain yang perlu diperhatikan ya, saya ini ya, saya stop dulu. Ini secara umum sebelum saya selesaikan demonya. Jadi secara umum itu prosesnya itu sama ya dengan yang ada di revisi DIPA ya. Cuman di awalnya saja yang beda. Ketika dia tidak ada memilih status history untuk RKAKL itu saja yang membedakan. Cuman untuk proses selanjutnya sama, hanya referensinya saja yang Bapak Ibu mungkin belum familiar dengan referensi yang ada saat ini. Cuman kalau sudah misalnya sudah terbiasa dengan nama-nama ini,
Nanti juga kalau sudah ada juknisnya, kegiatan untuk kementerian ini itu apa saja sih? Ini. Terus yang dipilih di Satker itu saya menjalankan kegiatan apa? Terus belanja pegawainya itu saya taruh mana? Nah itu nanti Bapak Ibu bisa tinggal memilih saja mengikuti apa yang ada di juknis seperti itu. Oke, Bapak Ibu, di juknis yang di sini ya. Sebentar ini saya stop share-nya dulu ya. Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan sudah selesai ya demonya untuk apa namanya proses di Saktinya ya. Ini ada 46 partisipan ya, jadi sudah mendekati jumlah satkernya ini ya, seperti itu. Kemudian saya review chatnya ya, oke. Saya review ini yang atas ini masih terkait absen ya. Oke, Mas Hari share user training ya. Yang file Excel itu ya, silakan kalau mau coba-coba di Excel juga nggak Excel itu ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa memilih satker-satker yang sesuai ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Screen nggak muncul, tadi saya sudah, ini udah nggak masalah ya. KRO tidak dapat dipilih. Yang tadi ada seperti apa tampilannya, tidak bisa dipilihnya. Coba dicek apakah KRO-nya itu sudah didefinisikan bab ini KSO ini berarti ini ya perhubungan ya. Saya cek di Kementerian Perhubungan ya. KRO Kementerian Perhubungan. WA-nya 022. KSOP berarti perhubungan laut ya, ini udah selesai ini KRO-nya ini sebenarnya. Nanti bisa share ke saya ya seperti apa untuk yang KSOP ini. Kemudian apalagi ya, izin bertanya, posisi maker approval apa fungsi dari owner di aplikasi? Tadi saya sudah sampaikan di akhir ya. Itu kalau sudah selesai, kalau dirubah jadi unit, berarti unitnya bisa mengakses data Bapak Ibu. Artinya tadi yang direkam ini yang di Satker itu kan Satker yang punya ya. Owner itu arti Indonesianya pemilik ya, pemilik. Ownernya itu perusahaan itu ownernya siapa sih ya? Nah itu Indonesianya. Jadi ketika data ini ownernya Satker, maka unitnya nggak bisa ngubah apa-apa, nggak bisa mengedit. Tapi ketika Bapak Ibu ubah jadi unit, nah Bapak di unit eselon 1 itu bisa melihat, mengedit ya, ketika ada nanti dia yang diedit yang mana yang keliru, seperti itu ya. Kemudian ini materi yang tadi itu di-share, oke saya share ya di chat ya. Saya file ya. Saya cari filenya.
Oke, itu udah saya share ya. Materi yang catatan ringkasnya tadi ya. Ini lagi proses loading. Kemudian saya sampaikan share screen terkait petunjuknya ya. Petunjuk yang mungkin dibagikan waktu di undangan itu ada materi toh. Ini saya screen ya yang juknisnya ya. Yang versi. Nah, ini hal utamanya ya. Ini juknis yang sakti ya. Ini nama juknisnya apa ini? Nah, ini penyusunan RKA ya. Nah, ini tahun anggaran berikutnya seperti ini. Kemudian saya scroll, saya mau cari misalnya belanja pegawai gitu ya. Misalnya di sini gaji. Nah, ini sudah ada ininya juga, apa namanya, ini ya, apa, juknisnya yang versi Word, dan ada potongan-potongan ini, tampilan yang tadi saya tunjukkan ya, seperti ini tinggal pilih ya. Nah, ini yang gaji, nggak ada contoh yang gaji soalnya ya. Nah, ini langsung pendapatan. Nah, untuk yang gaji nanti di komponen 001 itu saya juga belum spesifik karena di Kemenak Samosir ini di komponen apa yang pembayaran gaji saya cari-cari, saya belum fix. Tapi kalau nanti Bapak Ibu merekam, yaitu pastikan gaji itu komponennya 001 ya, seperti di resume tadi ini, catatan di resume, seperti itu. Kemudian hal lain yang ingin saya tekankan adalah definisi ini ya terkait KRU RU ya, agar Bapak Ibu paham lagi ya, paham benar. Karena yang Fitcon ini kan kelanjutan dari Fitcon yang kemarin kan materi saja ya, cuman ini langsung hands on, mana itu KRU, barangnya itu seperti apa, RU itu seperti apa. Nah, itu kan sudah keluar referensinya. Nah, ini saya tekankan lagi definisinya ya. Nah, ini ada SEB. Nah, SEB ini ada di materi ya, kalau nggak salah di yang di-share di materi itu SEB ini saya putar lagi nih. Nah, SEB ini kan surat edaran bersama antara Bappenas yang bagian perencanaan dan DJA yang bagian penganggaran, seperti itu. Nah, ini ada pedoman redesainnya ya. Ini pedoman yang dalam penentuan ini ya, referensinya tadi ya, pada kementerian. Nah, ini hal yang penting yang saya tekankan adalah ini pengertian programnya dulu ya, programnya. Jadi yang terkait konsep-konsepnya Bapak Ibu baca ya. Nah, ini prinsip program ini ya. Nah, ini ada program teknis. Ini yang gambarnya saja biar Bapak Ibu memahami ya. Gambarnya mana nih gambar? Nah, ini ya.
Nah, di bagian ini yang saya tekankan ya, misalnya program ini kalau yang dulu kan satu program satu eselon, jadi yang melaksanakan ya eselon itu saja, nggak akan dilaksanakan oleh eselon satu lain. Cuman kuncinya dari RSPP ini adalah tidak lagi ada konsep seperti itu ya, seperti ini. Jadi kalau Satker nanti Bapak Ibu itu minimal akan melaksanakan 2 program ya. Minimal ya. Misalnya program dukungan manajemen itu pengampunya sekjen ya, sekjen kementerian atau turunannya sekjen nanti sekdijennya. Kemudian program teknis ya, program tupoksinya KL-nya, misalnya KL kesehatan penyakit menular ya, ya apa pemberantasan penyakit gitu ya. Nah itu misalnya 2 program utamanya. Nah contohnya seperti ini ya. Ini misalnya satu UKE ya, unit kerja eselon ya. Kalau UKS ya unit kerja satker ya nanti akan melaksanakan minimal 2 program. Nah ini contohnya di sini ini nih. Nah ini misalnya ya. Nah ini program teknisnya ini ya. Nah ini Ditjen tanaman pangan ya misalnya ya. Seperti itu. Ini program teknis. Kemudian ada lanjutan dari program itu kegiatan ya. Nah ini kegiatan nanti nah ini sebentar saya lihatkan lagi gambarnya yang kegiatan ya. Nah yang ini biar langsung ke gambar ya. Nah kalau kegiatan, kalau konsep yang dulu, ntar saya minum lagi. Kegiatan itu mencerminkan atau merefleksikan eselon 2 ya, UKE unit kerja eselon 2. Jadi misalnya kegiatan A itu nanti di konsep yang baru itu bisa dilaksanakan eselon 1A, eselon 1B, eselon 2B, eselon 3, eselon 2C, eselon 2D gitu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Ini kegiatannya penelitian ilmu pengetahuan teknik. Nah ini tekniknya itu bisa di pusat fisika, pusat kimia gitu ya. Nah, itu sama-sama teknik semuanya penelitian ilmu teknik ya seperti itu. Nah ini bisa di masing-masing eselon 2. Ini kan kepala pusat ya seperti itu. Jadi nanti definisinya juga di daerah di Satker juga nanti ditugaskan oleh siapa di Satkernya ya. Nanti seperti itu. Kemudian setelah kegiatan KRU-nya ya. Nah ini kalau yang ini udah bicara anu ya ini ya. Kegiatan ya. Ini kegiatan yang generik. Ini pengampunya ya sekdijen ya atau sekjennya seperti itu ya. Kegiatan generik. Nah, nanti Bapak Ibu pengampunya kalau diminta yang generik ya nanti berdasarkan apa namanya struktur dari sekretaris jenderal seperti itu. Kemudian setelah kegiatan kita bicara KRU ya. Nah ini saya detailkan lagi KRU-nya. Nah ini kita ke gambar saja ya. Gambarnya ini aja yang agak gampang. Nah ini KRU ya.
Nah, gambar ini KRU itu kan, KRU, RU itu sebenarnya dua-duanya output ya. Dua-duanya output, cuman RU itu lebih spesifik ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, ini kalau misalnya kita bicara bantuan pendidikan atau beasiswa, nah RU-nya itu ke siapa beasiswanya? Beasiswa ke mahasiswa misalnya, mahasiswa khusus Papua Barat gitu. Kemudian yang RU yang satu lagi beasiswa pada yang miskin saja. Nah itu RU-nya ya sama-sama produk beasiswa, cuman lebih spesifik gitu ya. Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Kemudian kalau beasiswa dasar, nah itu siapa penerimanya? Siswa yang prestasi di SD gitu ya. Kemudian yang satu lagi pendidikan yang terpadu. Jadi dia hanya lebih spesifik ya RU itu, dan dia akan menjumlah volume KRU ya. Jadi seperti itu. Ini KRU RU ya. Setelah paham, nah ini seperti ini yang prasarana ya. Ini yang pengadaan fisik ya. Misalnya Bapak Ibu bangun pendidikan dasar prasarana, RU-nya apa? SDN unggul, MI mana gitu ya. Jadi dia berdasarkan tempat bisa ya, atau berdasarkan objek penerima, atau berdasarkan subjeknya yang pelakunya seperti itu. Jadi itu RU detailnya output ya seperti itu. Nah ini sekarang kita sudah selesai nih. Nah saya tunjukkan tabel KRU ya, kategori KRU. Nah ini tabel KRU ya. Ini saya putar dulu. Nah, tadi saya bilang KRU itu ada hurufnya 3 digit ya. Nah, tadi saya bilang yang peraturan pemerintah gitu ya, yang AAC gitu ya. Misalnya kerangka regulasi. Nah, itu yang belakangnya nanti dikombinasikan dengan kegiatannya tadi nanti ya, seperti itu. Nah, kalau dalam kategori kerangka regulasi ya ada PP gitu ya. Ini kita lihat lagi ya. Ada kajian. Nah, ini satuannya juga sudah ditentukan ya. Ini penanganan hukum ya, misalnya tadi apa tadi? Nah, ini perkara gitu ya, B gitu. CC. Nah, ini yang kategori KRU ini yang akan dikombinasikan dengan kegiatan tadi, aktivitas yang 4 digit. Ya, itulah yang nanti menjadi KRU ya. Dan ini sudah ditetapkan satuannya ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mereview, bisa membaca-baca sendiri ya. Apa yang ini, mengapa, nanti bisa terjawab di SEB ini ya. Mengapa, tujuannya apa, terus bentuknya seperti apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu pelajari di SEB ini. Nah, itu tapi tadi saya sampaikan yang poin pentingnya, konsepnya ya. Oke. Saya review chatnya. Mohon Pak, penjelasan perbedaan penganggaran yang baru dengan penganggaran yang lama. Dijelaskan kembali. Ini baru masuk atau gimana nih? Tadi saya sudah jelaskan atau gimana? KPPN Fakfak, mohon. Jadi saya tadi kan sudah menjelaskan poin pentingnya ya, perbedaan tadi KRU itu apa. Secara data itu sama, maksudnya digitnya ya, digit datanya sama. Misalnya output itu 7 digit, kegiatan 4 digit, program ada 7 kombinasi 7 digit. Nah, itu masih sama. Cuman referensi atau nama-nama referensinya itu punya dibuat baru Bapak Ibu ya.
dibuat baru dengan definisi nama program dan kegiatan yang baru. Nah, itu punya arti sendiri-sendiri. Nah, Bapak Ibu tinggal nanti menyesuaikan pemilihan referensinya. Jadi, misalnya begini, dukungan manajemen itu di semua KL itu kan sama. Semuanya kan ada. Contoh ya, ini Bapak Ibu biar bisa memahami konsepnya. Misalnya dukungan manajemen di KL Kementerian Pertanian dan KL Kementerian Agama itu kan sama. Misalnya isinya ada pemeliharaan, isinya ada apa namanya belanja gaji, kan sama-sama aktivitas atau program dukungan manajemen itu sama. Nah, makanya disamakan kembali program-program yang sifatnya sama, itu disamakan ya konsepnya. Makanya dibuat dengan nama referensi yang baru. Nah, ketika misalnya ditanya Bapak Presiden program dukungan manajemen untuk seluruh kementerian itu jumlahnya berapa? Nah, itu kita bisa langsung melakukan penjumlahan atau penarikan data dengan kode tadi program dukungan manajemen seperti itu ya. Oke ya, ini ya penjelasannya tadi. Penjelasannya itu saya sampaikan dari awal sampai akhir ya. Itu penjelasannya yang dari saya tadi itu sebenarnya proses penganggaran yang baru. Kemudian ada lagi yang bertanya, siapa ini Mas? Ini chatnya Mas Samsul apa ini? Oke, ini hanya menjelaskan tambahan ya. Oke. Terus silakan, ini saya buka forum bertanya secara langsung. Ketika tadi Bapak Ibu sudah mencoba di komputernya atau mencoba nanti mau praktek sendiri, silakan. Ini saya buka pertanyaan ya dari KPPN Fapak ya. Silakan kalau mau bertanya secara langsung ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ini yang di chat ini saya sudah jawab semua ini. Oke, silakan Mas. Ya, siap. Terima kasih Pak Rudi. Baiklah Bapak Ibu, silakan ada yang mau bertanya. Jika mau bertanya silakan angkat tangan aja. Nanti langsung saya persilahkan. Yang masih bingung tadi, yang masih ada yang masih belum dipahami, atau bisa chat dulu. Kalau kameranya tidak aktif, chat dulu saja bilang mau bertanya. Nanti saya aktifkan mikrofonnya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Ya, Pak Farwanto dari KSOP. Bagaimana Pak? Ya, dengan pertanyaan yang tadi bagaimana? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak Edi. Kalau untuk gaji Pak bisa di ini ya, di apa namanya? Imigrasi ya, kalau gaji. Imigrasi ke ini. Untuk penginputan gaji Pak, itu bisa di imigrasi atau manual lagi? Halo. Ya, izin Pak. Ini Pak, akhirnya pertanyaan tentang apa Migrasi. Oke, yang gaji ya. Jadi saya tidak menyampaikan proses demo untuk gaji.
Karena saya nggak punya ADK-nya si Samosir ini ya, ADK GPP ya. Jadi kalau ada yang punya ADK, sebenarnya trainingnya ini bisa ini sih Bapak Ibu, saya minjam akun dari misalnya dari KSOP ya yang sudah selesai referensinya, penetapannya, saya pinjam, kemudian disediakan ADK GPP-nya, kemudian saya proses gitu ya. Nah, karena saya khawatir nggak adil, misalnya kan passwordnya nanti ketahuan oleh saya gitu ya. Saya umum saja, cuman untuk gaji pastikan melakukan backup ADK GPP ya. Nah, ADK GPP nanti Bapak Ibu bisa, misalnya ini saya share screen lagi ya. Coba bisa share screen lagi, Mas. Iya, Pak. Sebentar. Hey guys, good morning, Laurel. Hey, Bundle Panda. I'm getting some help from a special friend of Linda to draw me. Ready? Let's get started. Humble Bundle. Ini saya coba share screen lagi ya. Draw me. So let's see. Want to start with my little tufts of hair at the top. Misalnya di OPR ya, ini OPR ini ya. Nah, ini kan di sini ada pegawai nih ya. Nah, ini ada menu restore data GPP, Bapak Ibu ya. Nah, ini saya cari file gitu ya. Nah, ini filenya ini di komputer ya. Disiapkan dulu ya. Nah, kemudian lakukan proses ya. Nah, ini nanti muncul di sini datanya seperti apa. Nah, jumlah pegawai seperti itu. Nah, ketika proses selanjutnya di RUH ya, otomatis data RUH-nya ya. Misalnya di sini kita keluar dulu. Nah, nanti Bapak Ibu cari yang komponennya itu 001 ya. Nah, ini saya cari kemarin di apa namanya, di Samosir ini ya. Ini saya belum ketemu ini rekam KRO untuk yang gaji ya. Di yang mana ini KRO-nya ini? Mohon yang lain di unmute ya. Nah, ini biar tenang ya. Nah, ini saya nggak ketemu di mana tadi, di layanan kepegawaian ini ya, misalnya ya. Ini yang perkantoran nih ya. Misalnya ini saya coba cari ya. Saya rekam ulang ya. Ini juga bukan Oke, ini tinggal di sini saja ini sebenarnya. Nah, maaf Bapak Ibu ya. Nah, ini kan sudah muncul ya. Dia di 299 kan sudah ada ini ya. KRO-nya ya. Misalnya di sini ya. Bentar, ini kok nggak bisa direkam ya. Saya keluar dulu ya.
Ulang, masuk lagi. Oh, ini tadi statusnya apa ini? Kayaknya statusnya udah validasi nih kayaknya nih ya. Saya ubah dulu ke ini ya. Nah, ini flag-nya validasi ya, lupa ya, harusnya disimpan dulu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu menemui error tadi nih, nggak bisa rekam, dicek monitoring, submit, dan approve ya. Nah, pastikan di RUH lagi ya. Nah, ini redesign. Ini pilih. Nah, ini di administrasi kepegawaian ini ya, misalnya ya. Kita cari yang gaji itu di mana nih gaji nih. Gaji itu misalnya di sini, ini biasanya kan layanan perkantoran ya, coba ya, kita kan di 994 tapi komponen 001 ya. Kita ingat-ingat gaji itu misalnya, nah ini sudah muncul RO misalnya 970 satu, coba komponen, nah ini keluar nggak? Komponennya 002 ini Bapak Ibu, bukan yang ini. Jadi kita cari lagi, bukan yang ini, berarti kita cari lagi, kita ulang lagi. Kemarin saya masih belum ketemu rekam KRO-nya untuk yang gaji gitu ya. Ini saya tampilkan semua. Mana ya gaji itu, di mana SDM tadi, bukan tadi M ya. Ada SDM nih. 12 pegawai ya. Ya, komponennya itu 954 ya ini ya. Nih. Ini RO-nya yang ini. Nah, ini komponennya itu, nah ini nggak ada yang 051 ya. 001. Ini saya cari lagi ya, misalnya saya penasaran nih Bapak Ibu ya kan, HRU. Lagi. Jadi Bapak Ibu pokoknya diikutin saja yang itu juknisnya, kalau misalnya bisa ditanyakan ke masing-masing eselon 1 gitu ya. Atau di keuangan gitu ya. Coba ini ya, keuangan ini ya. Coba ya. Saya penasaran juga sih sebenarnya. Keuangan, bisa dipilih. Yang bawah ini. KRO kan ada hurufnya ya. Mohon maaf. Ini misalnya ya. KRO keuangan ini nih. Coba nih. Oke. Nah, ini mana tadi yang baru tadi? 200. Nah, ini Nah, ini 99. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ketemu akhirnya nih. Ini 1 gitu.
Nah, gaji dan tunjangan Bapak Ibu. Nah, udah ketemu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia namanya kegiatan layanan perkantoran. Dia layanan perkantoran, terus RU-nya layanan perkantoran. Nah, komponennya baru ya. Nah, ini rekam subkomponen ya. Nah, ini tanpa subkomponen. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini lanjut aja nih, misalnya rekam akun ya. Nah, ini pegawai. Nah, ini masih mati nih, harusnya ini hidup ya. Ini kan sudah belanja pegawai nih, seperti itu. Ini kan gaji dan tunjangan, harusnya ini bisa rekam yang akun. Loadingnya ini. Nah, ini belum bisa dipilih ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti bisa rekam gaji, tunjangan anak, istri, dan sebagainya dengan referensi yang tadi itu. Yang ada di di daftar gajinya ya. Store seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Parwanto. Jadi tadi itu menemukan jenis layanannya itu yang saya kan nggak hafal semua karena dukungan manajemen itu semuanya dijadikan satu Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu hafalin kan misalnya 994 gitu yang saat ini. Nanti dicari di aktivitas yang barunya. Sekarang kan berbeda dengan aktivitas yang lama. Nah, itu Bapak Ibu tinggal mencari saja. Karena dukungan manajemen itu sama di semua kementerian. Nanti Bapak Ibu ya tinggal nanya satker yang lain tuh pasti sama dukungan manajemennya itu gaji itu di kegiatan apa itu sama semua. Nah, tapi kalau yang teknis, nah ini baru hanya di KL-nya sendiri seperti itu. Oke, ada lagi yang bertanya secara langsung? Ya, izin Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pelabuhan Kokas. Ya, pertanyaannya ini penghapusan data historisnya gagal saat perubahan revisi. Ya. Nah, ini Kokas ngechat atau ngechat ya? Iya Pak, dia ngechat. Nah, ini saya persilahkan dulu buat muncul. Ayo Pak Wiwin, silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. Bagaimana Pak pertanyaannya? Ini Pak, terkait revisi, pertanyaannya bagaimana cara menghapus data historis revisi anggaran yang gagal. Itu saja. Bagaimana cara menghapus data historis revisi anggaran yang gagal. Gagal maksudnya gimana Pak? Gagal itu karena ini Ya, salah ya, mau bikin ulang. Ya. Ya. Oke Pak dari Kokas ya.
Nah, yang kalau untuk kita sekarang bicara revisi ya, tidak bicara redesign ya. Jadi kalau redesign itu kan nanti menghapusnya langsung di RUH itu aja, rekam, dicentang, dihapus pakai menu yang tombol yang di atas. Tapi kalau revisi ya, revisi itu pastikan statusnya itu RUH ya. Jadi misalnya sudah divalidasi oleh APR, Bapak Ibu pengen ada kesalahan ya. Nah itu yang dihapus itu adalah misalnya jenis histori untuk yang revisi itu kan ada yang tipenya yang A, ada yang C ya. Kalau yang A itu usulan revisi DIPA. Kalau yang C itu yang POK ya. Misalnya masih statusnya itu harus RUH ya. Yang centang yang di itu. Jadi Bapak Ibu cek di monitoring submit data. Centangnya itu di posisi mana ya, pastikan di situ. Kalau yang C, ini yang jenis C itu kalau yang sudah centangnya di sebelah update COA itu nggak bisa dihapus ya. Seperti itu. Tapi kalau yang A itu statusnya yang validasi di tengah, yang flag validasi itu nggak bisa dihapus seperti itu. Terus kesalahan untuk yang revisi misalnya salah atau seperti apa, salahnya itu seperti apa kan saya nggak tahu di screenshot errornya ya. Bisa jadi karena jaringan atau seperti apa. Nah itu Bapak Ibu bisa login ulang atau ngecek bisa masuk lagi nggak ada gangguan. Misalnya Bapak Ibu ngeklik lama, nah itu berarti ada gangguan aplikasi jaringan ya, koneksi misalnya masih muter dan sebagainya. Gagalnya itu gagal seperti itu atau gagal yang ada pesan error. Kalau pesan error berarti errornya itu di mana itu yang harus kita cek ya, seperti itu. Nah, nanti coba pastikan itu tadi saja status datanya, Pak. Kalau Bapak belum membuat histori langsung menghapus, misalnya di status histori itu kan ada listnya, ada record datanya, bisa A, bisa B. Nah, yang B itu nggak bisa dihapus, Pak. Yang B itu karena B itu adalah penetapan DIPA-nya dari SPAN ya. Jadi kalau misalnya yang paling atas itu B, Bapak mau hapus, ya itu nggak bisa karena itu misalnya ada revisi dari pusat, Bapak tiba-tiba muncul di satkernya. Nah itu Bapak nggak bisa hapus karena itulah yang data yang terakhir sebenarnya malahan. Nah Bapak tinggal bisa merubah di apa namanya dengan revisi atau dengan POK seperti revisi. Seperti itu Pak penjelasannya. Bapak bisa ini nanti tanya Juknis di apa namanya catatan Juknis nanti bisa di-share di KPPN Fakfak, nanti ada di panduan di YouTube juga ada ya. Jadi kalau misalnya di training hari ini saya menyampaikan demonya terlalu cepat atau ini sudah direkam, saya nggak tahu. Nah nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan perbandingan proses yang ada di video di YouTube ya. Jadi Sakti punya channel YouTube ya. Nah nanti tanpa iklan ya, nggak ada iklannya, masih mungkin belum banyak view-nya ya. Jadi belum ada iklan. Jadi Bapak Ibu bisa search Sakti gitu aja nanti muncul, nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman Fakfak nanti seperti apa detailnya, di link apa dan sebagainya.
Kemudian terkait hal-hal yang lain, karena di Fakfak ini cakupan kabupatennya seperti apa jaringannya. Nah, tolong nanti kalau mau proses perekaman, koordinasi dengan wilayah atau kantor setempat ya, yang misalnya satu kementerian atau ngumpul di mana gitu ya, yang jaringannya di tengah ibu kota kabupaten yang bagus ya, seperti itu. Kemudian listrik, laptop, kemudian di proses perekaman. Kemudian ikuti jadwal-jadwal yang ada di eselon 1-nya seperti itu. Nanti detailnya, karena yang mengerti detail alokasi pagu sementaranya dari KL itu dari eselon 1-nya ya. Nanti yang membagi Satker Bapak Ibu rencana tahun depan itu dapat berapa, mau mengerjakan apa, nah itu silakan ditanyakan di eselon 1. Tapi yang penting gaji dan yang lain-lain itu tetap ada Bapak Ibu, nanti yang itu yang perlu dipastikan restor GPP-nya ya, yang itu. Oke Bapak Ibu, saya kembalikan ke pembawa acara dari KPPN Fakfak. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Rudi atas materinya. Jadi Bapak Ibu, mungkin karena sudah waktu ya, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya nanti di grup WhatsApp KPN Fakfak. Nanti insya Allah kita juga akan balas sesuai dengan permasalahan masing-masing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan arahan dan penutupan dari Bapak Kepala KPN Fakfak. Dengan ini kami persilahkan. Baik, Bapak sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kayaknya ini masih semangat Bapak sekalian. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan peserta pelatihan atau BIMTEK Sakti modul penganggaran. Ini saya melihat dari face wajahnya masih ada beberapa tanda tanya Mas Rudi. Tapi ini sebagai bagian dari proses, jadi sudah beberapa kali terkait dengan desain penganggaran disampaikan, kemudian sekarang ada BIMTEK lagi untuk refreshment. Pada akhirnya nanti ini ada butuh jam terbang dari Bapak Ibu sekalian, ini baru awal, Bapak Ibu ikuti aja prosesnya, insya Allah nanti akan lebih mudah. Yang penting adalah bagaimana kita memahami aplikasi. Yang pertama adalah alur prosesnya yang kita pahami, kemudian baru nanti kita masuk ke aplikasi. Dan ada nanti banyak juknis yang bisa kita baca-baca kembali untuk merefresh apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rudi. Baik, terima kasih Mas Rudi Iskandar, ini teman lama di kantor pusat yang telah menyampaikan materinya terkait dengan BIMTEK Sakti, dan harapannya Bapak Ibu nanti bisa mempelajari juknis-juknis yang di-share. Kemudian syukur kalau misalnya ada instan yang bisa digunakan untuk latihan. Mas Rudi ada ya untuk bisa latihan? Ada, oke. Jadi kalau misalnya ada instan atau satu link sakti yang untuk latihan, untuk training itu masih bisa digunakan, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan untuk memperdalam lagi apa yang disampaikan oleh Mas Rudi. Baik, hari ini hari Jumat, terima kasih atas atensinya. Jadi kami akhiri untuk BIMTEK hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, tetap semangat, jaga kesehatan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala KPN Fakfak atas arahannya tadi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara. Kami dari KPN Fakfak mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya kepada Pak Rudi Iskandar dari Kanwil dan Bapak-bapak dari
Kanwil juga yang lain, Pak Hari dan Pak Samsul tadi juga ada. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih banyak atas pendampingannya untuk kegiatan BIMTEK kali ini. Dan kami juga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian jika ada kekurangan dalam pelaksanaan ini karena jaringan dan lain-lain, ya kami mohon maaf. Untuk materi dan lain-lain nanti insya Allah kita akan share setelah ini ya di grup KPWN Fakfak. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, terima kasih dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu, sebelum ditutup masing-masing, jangan lupa untuk isi absen dulu ya, isi absen dan mengisi link post test ya. Isi absen dan isi link post testnya yang saya share di grup dan di link chat ini. Nah, ini ada, saya posting ulang lagi. Ya, siap. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk isi absen dan isi link post testnya. Ya. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, ini sudah selesai, jadi mungkin bisa kembali ke kegiatan masing-masing. Terima kasih.